Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berbahagia di mana saja Anda berada, selamat datang di channel Alvin TV. Aku doakan semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah serta hidup penuh berkah, amin amin, ya robbal alamin. Cerita karomah Gus Mik dan anak 9 tahun yang tidak bisa berjalan. Gus Mik Waliullah menyembuhkan anak 9 tahun. Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, merupakan pendiri amalan zikir jamaah mujahadah lailiyah, zikrul gofilin, dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Gus Mik adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jawa Timur. Di kalangan santri, ia terkenal sebagai seorang wali kekasih Allah, yang semasa hidupnya, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar pesantren, untuk berdakwah mensyiarkan agama Islam. Selain itu, Gus Mik juga terkenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Gus Mik kerap kali tidak dapat dinalar oleh kebanyakan orang. Seperti halnya cerita karomah Gus Mik yang cukup masyhur, yakni ketika beliau menyembuhkan anak berusia 9 tahun yang tidak bisa berjalan. Gus Mik memberikan arahan yang tidak masuk akal, namun doa dan arahan Gus Mik dipercaya terbukti ampuh. Nah sahabat, berikut ini kisah kewalian Gus Mik, saat diminta menyembuhkan anak umur 9 tahun. Alkisah, di desa Ploso ada seorang fakir. Ia biasa dipanggil dengan Pak Adnan. Sehari-harinya, Pak Adnan membuat makanan yang kemudian dijual dengan cara dititipkan di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan sendiri mempunyai seorang keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa berjalan. Berbagai macam cara sudah dilakukan, termasuk ikhtiar ke dokter, tabib, kiai semuanya sudah dilakukan. Tapi belum ke satu kiai ini, yakni Gus Mik, lantaran Gus Mik memang susah ia cari kala itu. Suatu ketika, setelah selesai jamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gus Mik tengah duduk santai, tanpa mengenakan baju atasan di teras madrasah depan masjid. Tidak menunggu waktu lama, Pak Adnan langsung bergegas mendekat dan menceritakan perihal keponakannya kepada Gus Mik. Pak Adnan menceritakan perihal kondisi yang dialami keponakannya yang berusia 9 tahun itu. Ia berharap Gus Mik mau mendoakan dan memberikan satu solusi untuk menyembuhkan keponakannya tersebut. Setelah selesai mendengarkan cerita Pak Adnan, Gus Mik lalu dawuh, "La opo bokiro aku dukun?" Maksudnya, Gus Mik berkata, "Lah kenapa, kamu kira aku dukun?" Pak Adnan pun menjawab, "Gem boten Gus, nyuwun barokah doa jenengan." "Ya tidak begitu Gus, saya minta barokah doa dari kamu." Gus Mik pun diam sebentar lalu berkata, "Yo wes aku gelem jalukne nyang pangeran tombo ponakanmu, tapi syaratnya siji, ojo bok ceritakno sopo-sopo. Lebok ceritakno, ponakanmu waras awakmu sing mati. Kecuali aku wes mati, gak popo bok ceritakno." Maksudnya, ya udah, aku mau memintakan kepada Tuhan untuk kesembuhan keponakanmu, tapi, ada satu syarat, jangan kamu ceritakan perihal ini kepada siapapun. Jika kamu ceritakan, maka keponakanmu sembuh, kamu yang akan meninggal, kecuali jika kelak aku sudah tiada, tidak masalah kamu bercerita. Ujar Gus Mik kepada Pak Adnan. Pak Adnan menjawab, "Ya inji Gus." Gus Mik kemudian memberikan arahan, "Saiki muliho kuwe, golek o semut sing rupane ireng terus dulang no nyang ponakanmu." Maksudnya, sekarang pulanglah kamu, carilah semut yang warnanya hitam, kemudian suapkanlah kepada ponakanmu. Dengan mantap Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Setelah ia menemukannya, semut hitam tersebut disuapkan ke keponakannya yang masih terbaring di atas kasur saja. Usai menyuapi, Pak Adnan kemudian keluar. 1 jam kemudian ia kembali. Ternyata keponakannya tidak ada di atas kasurnya. Pak Adnan pun mencari-cari, ternyata keponakannya ada di dekat sumur sedang menimba air. Pak Adnan pun langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan. Tapi Pak Adnan tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia perbuat. Sebab kalau cerita, dia yang mati sebagaimana wasiat Gus Mik. Sampai Gus Mik wafat pada tahun 1993, barulah dia cerita ke seseorang yang punya masalah yang sama, di mana anaknya belum bisa berjalan. Dicarilah semut hitam meniru apa yang dikatakan Gus Mik dulu.
Namun, sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. Nah sahabat, dari kisah di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kesembuhan seseorang, bukanlah faktor semut atau barang benda semata, tapi atas kehendak Allah, berkat lantaran doa para kekasihnya, dikutip dari cerita Gus Ferry cucu Gus Mik. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.